Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini merupakan salah satu lokasi syuting dari sinetron Preman Pensiun yang ke-10, dimana di setiap episodenya lokasi ini selalu bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, ada apa di balik lokasi yang sedang saya datangi ini? Terus ikuti video saya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, untuk menuju ke kompleks Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini, kita lewat gerbang belakang dan langsung mengisi data ya dengan menyerahkan kartu identitas. Betul, Pak. Ya, mau masuk ke Monjo, Pak? Ke museumnya? Ya. Boleh. Kami data dulu ya. Ya, boleh. Baiklah teman-teman, barusan saya sudah mengisi data diri dan tadi saya menitipkan SIM di bagian security. Dan kali ini kita akan masuk ke area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dengan membeli tiket terlebih dahulu. Kita gaskeun teman-teman. Pak, turun Pak. Oke, jadi inilah jalan masuk untuk menuju ke area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, di mana area ini merupakan area yang selalu bisa kita lihat di setiap penayangan dari sinetron Preman Pensiun yang ke-10 ini teman-teman. Di sebelah sini juga kita bisa melihat mobil bandros ya. Tapi mobil ini hanya digunakan ketika ada tamu khusus. Bukan mobil bandros yang biasa kita jumpai di gedung sate, di alun-alun maupun di balai kota. Dari sini di sebelah kanan saya ini merupakan jalan Dipati Ukur dan kampus Unpad. Ini merupakan bis jurusan ke Jatinangor teman-teman, bis Damri ya. Dan dari sini kita langsung naik. Oke, sekarang kita akan menuju ke lokasi tiketnya dulu teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa melihat ukiran-ukiran tentang perjuangan rakyat Jawa Barat di zaman masa perjuangan ya. Dulu ini kalau tidak salah warnanya tuh hitam teman-teman, tapi sekarang sudah dicat dengan warna gold ya. Nah, ini merupakan area dari sisi sebelah kiri, di mana kita akan membeli terlebih dahulu tiket masuknya. Oke, kita akan membeli tiket terlebih dahulu teman-teman. Pak, punten untuk 2 orang. Oke teman-teman, barusan saya sudah membeli tiket di bagian tiketing dengan harga Rp3.000 per orang. Kita langsung masuk ke area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Baratnya teman-teman. Pak. Nah, jadi ini ya di
Samping kanan saya ada banner pahlawan-pahlawan dari zaman dahulu. Kita kemana dulu nih teman-teman? Oke teman-teman, dari pintu masuk kita akan masuk ke ruangan auditoriumnya, juga ditemani oleh salah satu pemandu yang ada di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Nah ini dia ruang auditorium ya Pak ya namanya? Iya, betul ya. Ruang auditorium pemutaran film yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Jawa Barat. Oke Pak, ini kalau misalnya kita itu pengen menggunakan ruang auditorium ini minimal berapa orang Pak? Nah, untuk penggunaan ataupun pengunjung yang datang ke sini bisa menyaksikan pemutaran film yang ada di sini ya, itu minimal 20 orang ya, baru bisa kita putarkan film-film dokumenter yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Oke, itu kira-kira durasinya berapa menit Pak? Durasinya kita beda-beda, ada yang 7 menit, ada Iya. yang 15 menit, ada yang 45 menit, juga ada yang 1 jam. Oh gitu, jadi itu semuanya diputar atau tergantung kebutuhan biasanya? Disesuaikan aja, kalau misalnya pengunjung waktunya singkat, kita putarkan film yang singkat ya. Ya. Tapi kalau pengunjung misalnya pingin agak lama, kita juga putarkan filmnya yang agak lama. Oke, Sesuai siap. dengan kebutuhan pengunjungnya ya. Ya. Oke Pak, terima kasih penjelasannya ya Pak ya. Oke teman-teman, kita akan sedikit mengeksplorasi area dari ruang auditorium yang ada di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini ya. Jadi di sini ada layar besar, mirip seperti bioskop ya, hanya bentuk layarnya agak kotak, tidak melebar seperti bioskop di 21 ataupun CGV. Nah ini penampakan dari depan. Nanti proyektornya itu dari sana ya teman-teman. Seperti inilah ruang auditorium yang ada di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Oke, setelah kita menuruni tangga, di sebelah sini kita akan menemukan kantor ya. Kantor yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini. Dan di sini kita bisa melihat ada patung dengan pakaian Jepang gitu ya, teman-teman. Seperti ini. Di sini juga teman-teman bisa melihat ada penjelasannya ya. Laskar Wanita Indonesia. Berbagai macam patung dan model pakaian pada saat bangsa kita dahulunya memperjuangkan kemerdekaan, teman-teman. Dan di sini juga ada banner yang mungkin bisa digunakan untuk spot berfoto ya. Di sebelah kiri saya ini ada sebuah sepeda ontel yang nampak sudah lama sekali dengan latar pegunungan khas daerah Jawa Barat, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan. Dan sekarang kita akan memasuki Museum Diorama, ruang foto dokumenter, dan ruang pamer benda bersejarah. Ayo kita gaskeun teman-teman.
Oke, kita sudah memasuki ruang ini ruang diorama ya. Ada kerangka manusia purba nampaknya ya. Dan di sini juga ada fosil-fosil. Ada kerang laut, ada fosil stegodon atau yang namanya itu fosil gajah purba. Dan kita lanjutkan perjalanan. Di sini kita bisa melihat ini namanya diorama. Bagus ya, ini diorama pada saat bangsa kita sedang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan, teman-teman. Dan ini juga ada diorama di Museum Asia Afrika saat diadakan konferensi Asia Afrika di Kota Bandung pada tahun 1955. Nah, ini merupakan diorama ketiga. Jadi setiap diorama itu ada ini ya, teman-teman, ada penjelasannya tuh. Ini jadi kegiatan sedang Long March Siliwangi. Ini ialah diorama dari Perundingan Linggarjati tahun 1946. Teman-teman jangan khawatir ya apabila ke sini ini suhu di sini itu dingin karena ada AC-nya, teman-teman, jadi tidak usah khawatir kepanasan. Ini ialah diorama dari peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946. Kita lanjut. Kalau ini ialah diorama yang menceritakan tentang peristiwa Palagan Bojong Kokosan pada tanggal 9 Desember 1945. Dan di sini juga kita bisa melihat, teman-teman, diorama dari sekolah atau Sakola Keutamaan Istri tahun 1914 ya. Di mana keutamaan istri ini juga dipakai sebagai salah satu nama jalan di kawasan Jalan Otista ya. Kalau teman-teman sering lewat Jalan Otista pasti akan menemukan jalan yang namanya Jalan Keutamaan Istri. Dan ini diorama tentang partisipasi rakyat dalam pembangunan jalan di Sumedang. Mungkin ini menceritakan tentang Dendels ya. Pada saat membangun jalan di kawasan Cadas Pangeran, teman-teman. Dan ini diorama terakhir yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini ialah pertempuran Sultan Ageng Tirtayasa dalam rangka mempertahankan Kesultanan Banten di tahun 1682. Sangat ikonik sekali ya diorama yang ada di kawasan Monju ini. Dan kalau ke sini ini ialah pintu keluar, teman-teman. Kita berkeliling terlebih dahulu. Di sini ada berbagai
macam gambar yang menjelaskan tentang peristiwa demi peristiwa pada saat bangsa kita sedang memperjuangkan kemerdekaannya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang berada di Jalan Dipati Ukur, persis di depan kampus Unpad yang ada di Jalan Dipati Ukur. Mungkin kalau di sini mah hanya penjelasan-penjelasan tentang sejarah singkat dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat ini ya. Oke, kita akan meneruskan perjalanan dengan memasuki ruang museum. Terus ikuti video saya ya, teman-teman. Sekarang saya sudah berada di depan dari ruang pamer benda bersejarah. Dan inilah lokasi masuknya. Kita akan ke sebelah kanan dulu kali ya. Oh, di sini ada berbagai macam persenjataan, teman-teman. Ada katana, ada gunto, ada golok revolusi dan pistol pada zaman VOC. Dan ini ada seperti pedang panjang ya, atau tombak mungkin ya. Tombaknya sangat panjang sekali dan nggak tahu ini ada semacam kujang dan tulisan Arab yang diukir di atas batu giok. Ada juga ujung tombak yang berbentuk seperti keris. Dan ini ialah koper besi yang digunakan pada zaman Belanda. Ada juga topi menir yang biasa digunakan oleh para pejabat Belanda di masa penjajahan ya. Dan ini ada salah satu telepon yang unik, namanya telepon engkol dan telepon set. Ialah telepon yang biasa digunakan oleh tentara Belanda untuk melakukan komunikasi. Dan di sini ada beberapa senjata juga nih yang digunakan pada saat peristiwa APRA. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil ya kalau tidak salah. Yaitu ini ada granat nanas. Nih granat nanas, ada pistol Colt, jenis Colt dan golok, teman-teman. Dan ada dua foto dokumentasi pada saat peristiwa APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Di sini ada foto beserta penjelasan ya. Ada fotonya Sultan Syahrir, Muhammad Toha dan Kolonel Abdul Haris Nasution. Dan ini ialah poster-poster yang menjelaskan tentang kronologi dari peristiwa Bandung Lautan Api. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita bisa melihat ada pistol jenis Webley, helm baja, dan teropong yang digunakan pada saat zaman penjajahan ya. Ini gambaran pada saat mungkin ini agresi militer Belanda ya, teman-teman.
Oke, dan di sini kita menemukan ada yang namanya brand light. Ini jenis machine gun ya. Ada juga ini penjelasannya. Dan ada juga senjata jenis stand gun. Nah, ini stand gun nih. Jenis kayaknya ini jenis rifle ya, teman-teman. Atau di antara kan ada AWP, ada jenis senjata yang untuk jarak dekat dan ini untuk jarak menengah nampaknya ini. Namanya itu stand gun. Dan untuk tempat penyimpanan pelurunya itu ada di, atau magazinnya itu ada di atas ya. Nah, seperti itu, ada juga cara penggunaannya. Kita lanjut. Di sini ada poster yang berisi tentang peristiwa Bojong Kokosan. Kalau di sini ada miniatur-miniatur kendaraan yang digunakan pada saat peristiwa Bojong Kokosan, teman-teman. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ada berbagai macam batik, mulai dari batik Tasikmalaya, batik Ciamis, batik Indramayu, batik Cirebon. Ini corak batiknya sangat etnik sekali ya, teman-teman. Dan mungkin kita tidak akan pernah lagi menemui corak batik seperti ini di zaman modern. Nah, ini ada yang namanya tuh Maeroh. Ada penjelasannya ya, adalah pejuang perempuan dari kampung Pasir Kadu. Dan mungkin ini ialah peralatan yang dulu digunakan oleh Maeroh mungkin ya, teman-teman. Yang menggambarkan beliau adalah seorang petani mungkin ya, petani kebun, petani sawah. Dan apabila teman-teman menemukan referensi yang lebih lengkap tentang Maeroh, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini ialah poster tentang R. Oto Iskandar Dinata atau Raden Oto Iskandar Dinata, teman-teman. Ada telepon zaman dulu dan mesin tik zaman dulu merek Olivetti Linea 98. Oh, rupanya ini mah baru ya. Tapi dipajang di sini ya, teman-teman. Kita lanjut, ini ada deklarasi Juanda tahun 1957. Tentu saja deklarasi ini berhubungan dengan Insinyur Haji Juanda, salah satu jalan yang dipakai di kota Bandung, yang dikenal juga dengan Jalan Dago, teman-teman. Ini juga sama ya, ada R.E. Martadinata atau Raden Edi Martadinata. Jadi Raden Edi Martadinata ini merupakan salah seorang laksamana laut. LL R.E. Martadinata, laksamana laut Raden Edi Martadinata. Makanya di sini juga ada miniatur pesawat kapal laut, teman-teman. Ini ada penjelasannya. Jadi kalau teman-teman ke sini, selain disajikan dengan poster, diorama, patung dan lain-lain, juga ada penjelasan singkatnya ya. Ini ada rantang zaman dahulu. Siapa yang masih punya rantang seperti ini di rumah teman-teman? Ini tentang Ibu Inggit ya. Ibu Inggit merupakan istri kedua dari Bapak Soekarno. Dan jalannya juga diabadikan sebagai salah satu jalan yang ada di kota Bandung, teman-teman. Oke teman-teman, demikian tadi penelusuran saya di salah satu lokasi syuting preman pensiun yang ternyata
Itu ialah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang menyimpan banyak sekali ruang pengetahuan bagi teman-teman tentang bagaimana perjuangan rakyat Jawa Barat di masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.